Halo teman jalan, sudah hari Minggu lagi nih. Saatnya kita jalan-jalan bareng Steffi I dan Marcel Pungki. Destinasi kali ini kita akan keliling Jakarta. Pesona kota metropolitan ini rasanya nggak pernah ada habisnya untuk dijelajahi ya teman jalan. Saat pandemi mereda seperti ini, Jakarta pun mulai bersolek memperlihatkan keanggunannya. Banyak tempat-tempat baru maupun tempat lama yang diperbaharui teman jalan. Nah, mau tahu tempat-tempat di Jakarta yang bakal dijelajahi Steffi dan Marcel? Jangan kemana-mana, jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman Selamat jalan. pagi. Wah, udah hari Minggu nih waktunya jalan-jalan lagi sama Steffi I. Dan juga Marcel Pungki. Hari ini kita di Jakarta aja, betul Marcel? Iya betul, pas banget nih. Aku bawa kamera. Kamu mau fotoin gak nih? Mau dong. Pokoknya kita Jakarta itu bakal ke... Jangan kasih tahu, nanti teman jalan udah tahu Surprise dong. aja Jangan kali ya. penasaran, ya Surprise kan? aja. Pokoknya ikutin aja kita jalan-jalan di Jakarta. Jalan-jalan, let's go. Wah, sekarang kita udah ada di atas bis Transjakarta Wisata. Bener banget, jadi bus ini gratis untuk para penumpang yang pengen keliling-keliling wisata di Jakarta. Dan juga melihat kemegahan ibu kota. Bener. Iya, enggak. Kira-kira seseru apa ya naik ini ya? Ikutin aja. Jalan-jalan, let's go. Bus Transjakarta Wisata bisa jadi pilihan kamu untuk menikmati indahnya kota Jakarta di akhir pekan dengan gratis loh. Ada beberapa rute yang dilalui bus wisata. Tapi kali ini, Steffi dan Marcel memilih rute bus wisata 4 dengan tema Skyscrapers. Rute ini akan menyuguhkan pemandangan ibu kota dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Selain itu, ada beberapa lokasi ikonik Jakarta yang juga dilewati bus wisata 4 ini, seperti Sarinah, Jembatan Pinisi, hingga patung Selamat Datang. Salah satu titik pemberhentian yang menarik karena baru selesai diperbaharui adalah Sarinah Tamrin. Yuk kita turun dulu di sini. Teman jalan. Iya, kita sudah sampai nih di lokasi yang menjadi saksi sejarah dari perkembangan kota Jakarta. Bener banget Marcel. Jadi tempat ini adalah pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Apalagi kalau bukan Sarinah. Kira-kira kayak apa ya wajah baru dari Sarinah ini? Yuk kita lihat yuk, jalan-jalan. Let's go. Terletak di pusat kota Jakarta, Sarinah kini punya wajah baru. Setelah selesai direvitalisasi besar-besaran pada tahun 2022, Sarinah hadir sebagai community mall, tempat di mana anak muda dan komunitas bisa beraktivitas bersama. Nggak cuma itu, Sarinah juga menjadi rumah bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan produk lokal buatannya agar bisa eksis di kancah nasional maupun internasional. Wih, wangi banget. Kamu ngapain sih? Nih, coba cium. Enak wangi, enak. Ini minyak atsiri namanya. Oh, aku lagi nyari-nyari gitu sih. Kamu beli di mana sih? Di belakang tuh, atsiri di Sarinah. Jadi di atsiri di Sarinah ini kita bisa experience minyak atsiri. Penasaran kan? Penasaran banget. Ayo. Ayo kita masuk. Yuk. Atsiri di Sarinah merupakan miniatur dari Rumah Atsiri Indonesia yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah Atsiri adalah produsen minyak atsiri bersejarah yang dibangun Bung Karno pada tahun 1963. Nah, kalau kamu bertanya-tanya minyak atsiri itu apa, mungkin kamu lebih kenal dengan istilah essential oil. Minyak yang diekstrak dari daun, kayu, maupun bunga yang mempunyai beragam manfaat. Nah, Atsiri di Sarinah hadir sebagai tempat edukasi agar masyarakat semakin mengetahui potensi tinggi essential oil asal Indonesia. Ingin berpetualang lebih lanjut di Atsiri Sarinah? Yuk kita ikutin Steffi dan Marcel. Tempat pertama yang mau kita eksplorasi adalah museumnya nih. Teman jalan akan diminta mengisi kuis untuk mengetahui warna aura dan berinteraksi di dalam museum nanti. Di bagian pertama ada ruang kokedama. Kokedama adalah seni menanam dari Jepang dengan media lumut. Lumayan banget nih foto-foto di sini. Lalu kamu akan diajak ke instalasi bola aroma. Di sini kamu bisa mencium beberapa jenis minyak atsiri.
Wanginya akrab ya. Familiar ya wanginya? Familiar, iyalah serai dapur. Serai dapur ternyata. Selanjutnya, teman jalan bakal menuju ruang visual mapping yang berisi visualisasi 105 jenis tanaman atsiri yang ada di rumah Atsiri Indonesia. Nah, ruangan ini juga instagramable banget buat foto-foto. Steffi dan Marcel sampai ketagihan nih foto-fotonya. Dan terakhir, ruang aura. Scan QR code-mu yang sudah didapat dari mengisi kuis sebelum memasuki area museum. Setelah itu, akan keluar warna aura dan campuran essential oil yang cocok dengan pribadi kamu teman jalan. Setelah selesai keliling museum, Steffi dan Marcel diajak untuk meracik produk di Atsiri Shop nih. Wah, teman jalan, ternyata kita bisa bikin minyak kita sendiri. Sesuai dengan aura kita gitu kan. Waduh. Seru. Kalau kamu ke Atsiri di Sarinah, kamu bisa meracik wangi dari produk yang kamu inginkan teman jalan. Ada hand sanitizer, head to toe wash, body oil, serta lotion. Untuk resepnya, kamu bisa menunjukkan hasil kuis aura tadi ke petugas. Sekarang, Steffi akan ngebuat hand sanitizer dan Marcel ngebuat body wash nih. Masih di tempat yang sama, Atsiri di Sarinah juga punya restoran, namanya Atsiri Eats. Mengusung konsep wellness food ratio, membuat semua takaran dan kalori makanan di Atsiri Eats sudah diperhitungkan, sehingga mempunyai cita rasa yang balance. Makanannya enak-enak. Enak banget. Kamu makan apa sih? Tadi aku makan kapres sandwich. Jadi dia ada roti, dalamnya sayur, sama ada gurih-gurihnya gitu. Jadi pas kita gigit itu ada segernya, ada gurihnya, pokoknya mantep banget. Kalau aku ini makan bitter balance, tapi dari namanya bitter balance. Jadi dari bit. Pas dibuka warnanya merah, ternyata dari buah bit. Dari buah bit, berseger juga enak tuh ya. Enak banget. Nah, kalau aku makan utamanya adalah spicy opor chicken penne. Jadi kamu bayangin ya, dia ada ayam bakar pakai saus opor gitu, ada sayur yang dressingnya tuh asem-asem gitu. Jadi lebih beragam gitu ya di dalam mulut tuh, pecah gitu ya. Tapi bisa menyatu, jadi nyambung banget rasanya. Kalau kamu gimana, Ai? Nah, kalau yang aku ini lemongrass salmon bumbu genep. Jadi bumbu genep tuh bumbu khas Bali. Ada gandumnya juga tadi di pinggir-pinggirnya, salmonnya crunchy, enak banget. Dan ditambah sama nasi uduk risotto. Nasi uduk risotto. Fusion gitu jadinya, Ayah. Jadi kayak bercampur banget, tapi menyatu gitu loh. Waduh, itu enak banget pasti, Ai. Wah, udah kenyang gini, Udah kenyang. Ai. Kenyang banget. Nah, gimana kalau kita lanjut ke tempat selanjutnya, Ai? Oh iya dong, tempat selanjutnya ini tempat yang baru buka. Pokoknya ciamik. Di mana tuh, Ai? Ikutin aja. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Salah satu cara menikmati kota Jakarta bisa dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Baik itu di jembatan penyeberangan ataupun di trotoar yang luas dan nyaman. Apalagi ditambah pohon-pohon rindang yang bisa menghalau teriknya sinar matahari. Nah, sekarang Steffi dan Marcel mau ngajak kamu melihat Jakarta dari sisi lain. Penasaran? Keren tuh, Ai, situ, Ai. Ah, ini juga keren nih, Ai.
teman jalan, sekarang di belakang kita ini udah ada jembatan yang salah satu yang unik karena spot fotonya itu banyak banget dan juga instagramable. Bener banget. Jadi kalau dari atas nih teman jalan, kelihatannya tuh kayak kapal pinisi. Wih, keren banget, cakep ya. Nah, kan aku bawa kamera nih buat foto-foto, mau nggak? Ayo dong, Yuk, kita ke atas yuk, foto-foto. jalan-jalan. Let's go. Ini dia Jembatan Pinisi. Jembatan penyeberangan dan instagramable yang fungsional banget teman jalan. Berbeda dengan jembatan penyeberangan lainnya, Jembatan Pinisi punya berbagai fasilitas yang high-tech loh. Ada CCTV, sensor beban, dan tentunya lift yang luas banget. Lift ini mampu menampung 30 orang atau 8 sepeda. Selain untuk penyeberangan orang, Jembatan Pinisi memang dirancang juga untuk penyeberangan sepeda. Tuh lihat, jalur sepedanya juga udah disediain. Serunya, dominasi warna oranye Jembatan Pinisi membuatnya semakin fotogenik dan bikin kamu nggak kehabisan spot foto deh. Teman jalan tadi kan kita udah foto-foto tuh. Nah, kita mau ke dek kapal ke atas. Iya, ke atas ini ya, tapi teman jalan ingat yang mau ke sini maksimal orang di sini tuh adalah 50 orang. Kalau dari itu sensor yang belakang kita ini nih akan bunyi. Ih, canggih banget ya. Canggih banget, high tech di sini ya. Tek. Ih, Naik ke aja yuk. atas yuk. Sesampainya di lantai 2 jembatan atau disebut anjungan, kamu seakan-akan berada di antara barisan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Gak mau menyanyiakan kesempatan, Steffi dan Marcel langsung foto-foto di ujung anjungan Jembatan Pinisi ini yang berlatar gedung, jalan raya, dan langit Jakarta. Nah, teman jalan, sekarang kita udah ada nih di lantai paling atas dari Jembatan Pinisi. Betul. Jadi ini adalah salah satu tempat favorit untuk foto-foto teman Foto. jalan karena Seru pemandangannya juga cakep banget. Gedung-gedung metropolitan. Mendingan kita foto-foto gimana? Lagi yuk, foto-foto lagi yuk. 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 Teman jalan, abis ini Steffi dan Marcel mau ngajak kamu ke Monumen Nasional alias Monas yang sempat lama ditutup akibat pemugaran dan pandemi. Kayak gimana ya keadaannya sekarang? Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, sekarang kita udah sampai di Monas. Monas. Jakarta banget nih ya. Iya kan, setelah ditutup ya akhirnya dibuka kembali. Kita harus menikmati ini pokoknya. Ay. Bener, jadi kalau teman jalan nih mau ke Monas, ada kereta yang gratis untuk datang ke Tugu Monas. Iya, buat Tapi bukan nganterin ya. keliling-keliling Bukan, ya. jadi buat nganterin dari titik masuk tadi sampai ke Tugu Monas ini. Udah nggak sabar pengen lihat Monas nih, kita masuk yuk. Yuk, jalan-jalan. Let's go! Saatnya Steffi dan Marcel menjelajahi Monumen Nasional. Sebelum masuk ke area Tugu Monas, jangan lupa beli tiket dulu ya teman jalan. Hey, 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 hey. Nah, teman jalan, kalau kita lihat ya di belakang kita ini ada teman-teman yang lagi ngantri itu mau naik ke puncak Monas, gitu kan. Wih. Sama ada juga kalau mau ke bawah ini kita mau lihat diorama. Jadi sebenarnya kita pisah aja kali ya. Iya, kamu mau biar mana nih, dapat ke atas, dapat ke bawah juga. Aku nggak pernah ke atas. Aku pengen Oh. lihat 360 derajatnya Jakarta. Tuh Oh. Gimana? Gimana kalau aku yang ke atas? Oh, boleh aku ke bawah ya karena aku suka sejarah. Wah, bener Yuk, banget. ya udah kita pisah aja yuk, jalan-jalan. Let's go. Ruangan Museum Sejarah Nasional memiliki 51 diorama atau praga sejarah. Diorama ini mengabadikan peristiwa sejarah, mulai dari masyarakat Indonesia purba zaman Megalitikum, masuknya bangsa Portugis dan VOC, perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga masa pembangunan Orde Baru. Nah, teman jalan, di Museum Sejarah Nasional ini ada banyak diorama yang tersedia. Tapi yang paling menarik perhatian aku ini adalah diorama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena di titik ini menjadi titik balik bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka dan berkembang seperti saat ini.
Kira-kira Steffi udah sampai di pelataran puncak Monas belum ya? Yuk kita cek. Setelah mengantri untuk naik ke puncak, Steffi akhirnya sampai juga nih. Nah teman jalan, ada yang tahu nggak pelataran puncak Tugu Monas ada pada ketinggian berapa meter? 115 meter dari halaman Tugu Monas. Wah, tinggi banget ini ya. Luas dari pelataran puncak ini 11 kali 11 meter persegi dan cukup menampung sampai 50 orang. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan seluruh kota Jakarta dari berbagai penjuru dengan menggunakan teropong. Wow, teman jalan. Baru pertama kali aku kesini ngeliat Jakarta dalam 360 derajat. Keren banget, pemandangannya bagus, udaranya juga sejuk banget. Dan di sini ada teropong teman jalan. Kalau kita ngelihat teropong ini, kita bisa lihat yang sebelah sini Jakarta Utara, sebelah sana Jakarta Selatan, sebelah sana Jakarta Timur. Pokoknya kita bisa keliling Jakarta dalam satu putaran. Habis dari Monas, Steffi dan Marcel bakal ke tempat yang lebih seru lagi nih teman jalan. Don't go anywhere ya, jalan-jalan, let's go! Teman jalan, sekarang kita udah ada di pos blok nih, Ay, yang lokasinya di Gedung Filateli Jakarta, atau yang dulu dikenal dengan Gedung Kantor Pos saat zaman Hindia Belanda. Ay. Waduh, udah lama banget. Lama banget, Ay. Gedungnya udah lama, tapi dalamnya modern teman jalan. Masa kini Isinya banget masa ya. kini banget. Jadi kolaborasi nih. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Yuk, Jalan-jalan? let's go. Wah, Ay, kita seharian udah jalan ke Jakarta, udah ke Jakarta. Betul. Kita belum jajan nih, Ay, Iya, aus. aus ya. Enaknya kita beli boba kali, atau Taiti gimana? Aduh, Seger. itu nggak nempuh banget. Aku tahu nih yang local pride, pokoknya yang Indonesia banget. Apa tuh, Ay? Penasaran kan? Yuk lihat. Jamu nih. Tapi jamu, Ay, yakin? Iya dong, selain segar, bagus juga buat kesehatan. Nah, Oke. sekarang itu jamu itu dikemas secara modern, Sal. Oh, berarti masa kini banget dong. Yuk kita pesan. Yuk, kan? Selamat datang di Jamunya, Kak. Halo. Ya. Siapa sangka, jamu sebagai warisan leluhur ternyata masih tetap eksis sampai sekarang. Menyesuaikan dengan gaya hidup masa kini, Jamune hadir untuk menarik minat masyarakat, terutama anak muda untuk kembali menjadikan jamu sebagai minuman sehari-hari. Kemasan yang menarik dan diracik oleh para barista menjadikan Jamune punya daya tarik tersendiri. Pembeda Jamune dengan jamu tradisional lainnya adalah Jamune memiliki rasa yang enak, tampilan menarik, warna-warni, dan hanya menggunakan bahan-bahan alami untuk pewarna serta perasanya. Wih, jalan ini seger banget ya. Seger banget. Yang punya aku nih, ini kan dingin ya, tapi pas diminum hangat. Ada jadi rasa jahe-jahenya. jahe sereh gitu. Waduh, rasanya jadi nggak bikin batuk-batuk gitu, Ay. Bener, sama. Kalau yang aku juga ada rasa jahenya, ada rasa serehnya juga. Wah. Sama ada asam-asamnya. Lemon. Coba yang seger sih. Coba lagi. Wah, Gimana kita? ini lagi ada di Via Batavia. Iya, nggak? Kamu kan udah cakep nih. Oh iya dong, jelas. Ini nggak teman jalan. Waduh. Dan juga udah hits nih. Rasanya kayaknya kurang pas kalau misalkan coba foto-foto dari kameraku aja nih. Oh, jadi kita mau foto-foto lagi nih? Iya, tapi di foto studio. Tapi yang ini beda, Ay. Yang ini unik.
Uniknya apa Kenapa? tuh? Karena yang foto ini adalah dari teman tuli. Oh gitu. Tapi kalau teman tuli foto kita, komunikasinya kita gimana? Oh gampang, kita tinggal ngomong kayak biasa sambil buka masker. Oh, karena teman tuli bisa baca Gerak bibir gerak kita. bibir kita. Iya. Gak sabar, aku langsung pengen foto deh. Yuk, kita foto yuk. Halo Mas. Halo. Kita mau foto-foto nih Mas. Kira-kira bisa diarahin nggak gayanya? Ya. Wah, mantap. asik nih, mantap. Via Batavia Studio Space and Retro Props menawarkan foto studio dengan nuansa retro yang didukung properti vintage untuk beragam gaya kamu. Selain foto studio, kamu juga bisa melakukan foto produk dan menyewa properti vintage-nya. Kamu juga akan difoto dan diarahkan gayanya oleh fotografer profesional yang juga merupakan teman tuli, namanya Mas Anto. Komunikasi kita dengan Mas Anto sangat lancar, jadi kamu nggak perlu khawatir teman jalan. Mau tahu gimana gaya Steffi dan Marcel? Yuk kita lihat! Setelah sesi foto berakhir, kamu bisa pilih foto-foto mana saja yang mau diedit dan dicetak juga. Wah, hasil fotonya bagus banget nih teman jalan. Lihat teman jalan, hasilnya keren banget kan? Keren banget sih ini, parah. Mantep. Mantep banget. Terima kasih Mas ya. banyak. Terima kasih. Wah, seru banget ya seharian jalan-jalan di Jakarta. Mulai dari naik bus wisata, berkunjung ke Sarinah, Jembatan Pinisi, Monas, hingga muter-muter di pos blok. Sayangnya, perjalanan kita kali ini harus berakhir. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita kembali lagi. Tetap di hari Minggu, jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!